Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa kurban Idul Adha kita mengetahui bersama bahwa tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah keimanannya, diuji oleh Allah rasa syukurnya dengan mengorbankan anak kandungnya, anak yang dinanti-nanti puluhan tahun ingin mendapatkan seorang anak. Allah berikan anak, kemudian Allah wajibkannya, Allah perintahkannya untuk mengorbankan anaknya demi cinta dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an adbahka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Maka Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah kandang, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajidni insyaallah minas sabirin. Maka pasti engkau akan mendapatkan hak termasuk anak-anak yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang singkat ini ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan seorang ayah, orang tua kepada anak, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berikan contoh memanggil dengan panggilan yang baik, ya bunayya, wahai anak, wahai buah hati, tidak memanggil dengan panggilan-panggilan yang kurang baik. Ini menjadi dasar bagi kita bahwa mengajar anak-anak kita dengan ajaran-ajaran yang baik dimulai dengan panggilan-panggilan yang baik. Kan sesungguhnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak adalah peniru yang paling baik untuk orang tuanya. Kapan orang tuanya mengerjakan hal-hal yang baik, rajin dia datang ke masjid, sholat dia, menutup aurat dia, menjaga lisannya dia, maka anak-anak akan mencontoh perbuatan orang tua. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada anaknya sehingga lahir Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan kita sebagai orang tua hadir yang dimuliakan oleh Allah kadang terlalu tidak memberikan contoh yang baik. Kita ingin anak kita menjadi anak yang baik. Kita ingin anak kita rajin sholat 5 waktu. Tetapi kadang kita tidak memberikan contoh kepada anak kita untuk sholat 5 waktu. Kita ingin anak kita pandai mengaji, tapi tidak pernah kita contohkan kita tidak belajar mengaji. Padahal banyak yang hanya dilakukan oleh Allah, bertebaran program-program di masyarakat kita, pendakwah-pendakwah kita untuk orang-orang tua yang belajar mengaji. Ada dewasa, pelajaran mengaji untuk orang dewasa. Ada program-program yang lain yang mungkin bisa kita bergabung sebagai contoh anak-anak kita untuk bisa belajar mengaji sebagai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rajulun ra'iyatun an jahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki ayah menjadi penanggung jawab kepada keluarganya, istri dan anak. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia tanggung. Istri dan anak tanggungan. Yang kedua adalah sikap Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ismail sangat menghormati ayahnya. Dengan contoh kita bisa mengambil pelajaran dari sebutan Nabi Ismail kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahanda. Bukan ya Nabi, bukan. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam menyebutkan ya abadi, kalimat yang sangat lembut, panggilan kepada seorang ayah. Ya abadi, wahai ayah. If'al ma tu'mar. Kalau memang itu perintah Allah, wahai ayah, lakukan. Ini adalah anak generasi yang dididik dengan didikan-didikan yang baik, dengan didik dengan sentuhan-sentuhan agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-birri tawarruf. Kebaikan itu hendaklah kita wariskan kepada anak kita. Kalau kita sudah pandai mengaji, jangan biarkan anak kita tidak mengaji. Kalau kita sudah pandai menjaga sholat 5 waktu, jangan kita lepaskan tanggung jawab kita kepada anak kita untuk sholat 5 waktu. Sehingga anak kita paling tidak ketika kita meninggal dunia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak kita bisa mendoakan kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kelak ada seorang hamba dipanggil oleh Allah dan diperlihatkan pahala yang sangat besar. Kemudian hamba pun mengatakan, Ya Allah, ma hada, wahai Allah, apa ini? Saya tidak pernah mengerjakan amalan yang baik yang pahalanya sampai sebesar itu. Kemudian Nabi pun menyebutkan, Allah mengatakan kepada dia, dzalika istaghfara laka waladak. Ini adalah hasil anakmu selalu berdoa istighfar kepada Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai para anak-anak yang masih memiliki orang tua, anak muda yang masih memiliki orang tua, mumpung orang tua kita masih ada di depan kita, berlaku baiklah sama mereka. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu dzunubi yu'akhkhar. Setiap dosa Allah akan akhirkan balasannya. Allah akan balas nanti di akhirat semua dosa. Illa huququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Yu'ajjilu fil hayat qabla mamat. Akan disegerakan balasannya, azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang anak itu masih hidup, sebelum dia meninggal dunia. Maka berat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ganjaran, balasan, azab yang Allah berikan bagi anak-anak yang durhaka kepada Allah. Bukankah Nabi mengatakan, ridallah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhati walidain. Ridhanya Allah ada pada ridha orang tua dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Zaman Nabi ada seorang muda yang mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, inna abi akhadha mal. Wahai Rasulullah, bapakku selalu pinjam uang sama saya. Selalu dia pinjam, tidak pernah dia kembalikan. Wahai Rasulullah, selalu dia ambil harta saya. Tolong nasihati beliau untuk segera mengembalikan pinjamannya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu milik bapakmu, kamu dan hartamu milik orang tua. Maka tidak ada istilah orang tua pinjam uang kepada anak, tidak ada. Karena sejatinya harta yang kita miliki adalah milik orang tua. Bahkan dalam hadis yang lain dari Bukhari, Nabi SAW bersabda ketika beliau menasihati Abu Darda radhiyallahu anha, wa athi' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahu. Taati kedua orang tua, apa yang dia minta taat. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, seandainya orang tua meminta semua seluruh harta benda, fakhruj lahu, keluarkan untuk mereka. Saking wajibnya kita taat kepada orang tua. Maka jangan sampai kita menyesal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi mungkin ada sakit hati kita sekarang dengan orang tua kita, tapi kapan orang tua kita dipanggil oleh Allah, baru berlinang air mata kita menyesal, orang tua kita tidak akan kembali. Kalau orang tua kita masih hidup, gunakan semua kemampuan sumber daya kita untuk berbakti kepada dia. Karena kapan dia ridho, orang tua kita ridho, Allah pasti ridho kepada kita. Dan kapan orang tua kita murka dengan tidak senang dengan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pasti Allah pun murka kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan dengan tegas, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahu alaihi. Tuhan telah menetapkan kepada kamu, berbuat baiklah kepada orang tua kalau kalian mendapatkan kedua orang tua dalam keadaan keluarga. Wala taqul lahumā uff. Jangan pernah mengatakan tidak. Jangan pernah mengatakan kapan orang tua kita minta tolong kepada kita. Wala tanharhumā, jangan menggertak. Jangan menggertak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Dan poin yang ketiga yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, kita tahu bahwa ujiannya sangat berat. Ujian Nabi Ibrahim membuktikan keimanannya dengan menyembelih anaknya walaupun Allah ganti dengan kamu. Ujian-ujian orang-orang sebelum kita juga tidak kalah beratnya, hadirin yang mulia
ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asabin ma yasrifu dhalika 'an din wa yudha'u min syar 'ala mafhid rakshi fa yushaqqas naini ma yasrifu dhalika 'an din. Dulu orang-orang sebelum kalian disisir dengan sisir besi, ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asabin, terkelupas kulit kepala, daging terpisah dengan tengkorak, ma yasrifu dhalika 'an din, tidak menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Wa yudha'u min syar hadid, diletakkan gergaji besi di tengah kepalanya, fa yusaqqas naini, terbelah dua, ma yasrifu dhalika 'an din, itu juga tidak menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Nah, kita umat akhir zaman relatif lebih ringan ujiannya daripada umat-umat sebelumnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ujian salah satunya ujian persatuan di antara kita. Berbeda itu keniscayaan biasa, lumrah terjadi karena Allah yang ciptakan kita berbeda. Organisasi Islam banyak berbeda, lumrah karena kita manusia. Lembaga-lembaga dakwah berbeda, lumrah karena ciptaan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kamilah yang menciptakan kalian berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal dan saling belajar. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari banyaknya jenis manusia yang Allah ciptakan, siapa yang paling mulia? Maka Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang-orang yang paling mulia. Kita sama lembaga dakwah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesama orang Islam, bukan rival dalam berdakwah, bukan saingan dalam berdakwah, tapi kita partner, berdampingan sama-sama. Kita ingin menjadikan masyarakat kita masyarakat yang rabbani, masyarakat yang beriman kepada Allah, masyarakat yang baik, haqqu minallahnya dan baik haqqu minannasnya. Itu tujuan kita bersama. Bukan saling menjatuhkan harga diri, bukan saling menggerogoti kehormatan seorang hamba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim 'alal muslim haramun damu wa maluhu 'anhu. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya haram bagi dia menjatuhkan darah, merampas hartanya dan menjatuhkan harga dirinya. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum kebangkitan kita bersama, bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga dakwah. Kita jadikan daerah kita menjadi daerah yang maju dan bermartabat di bawah nilai-nilai Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban-kurban kita dan menjadikan daerah kita menjadi daerah yang aman, makmur, sejahtera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Qul hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur